Masih bersama kami di Breaking News TV One, pemirsa kami akan kembali menghadirkan siaran langsung dari Al Jazeera TV dan Bapak Anan kami persilakan untuk menerjemahkan kembali. Iya, baik, masih menganalisa tentang peta pergerakan militer penjajah Israel dari wilayah jalur Gaza. Dikatakan bahwa salah satu yang terjadi di lapangan adalah bagaimana mereka itu tiba-tiba melihat pasukan Hamas ini keluar dari terowongan. Dikatakan bahwa tidak mungkin bagi Al-Qassam dan faksi-faksi perlawanan lain bisa menahan masuknya peralatan militer atau tank dan kendaraan lapis baja militer Israel. Itu sangat tidak mungkin. Apakah misalnya dikatakan bahwa mereka mempunyai pasukan yang cukup untuk melawan begitu banyak tank-tank militer Israel, mereka bergerak masuk ini akan sangat sulit memang. Bagaimana melakukan perlawanan sebuah pasukan militer yang sangat besar, di mana mereka menguasai atau didukung oleh pasukan yang sangat mumpuni secara persenjataan. Dikatakan ada sebuah pertanyaan, sebenarnya tujuan sebenarnya dari pasukan Israel ini apa? Apakah menghancurkan Hamas atau menghancurkan jalur Gaza? Dikatakan bahwa tidak mungkin menghancurkan Hamas, tidak mungkin mengalahkan Hamas, karena Hamas itu adalah pemikiran, Hamas itu adalah ideologi. Dia itu sebuah pemikiran yang melakukan perlawanan kepada penjajahan. Jadi tidak mungkin itu bisa dihilangkan. Mungkin kalau misalnya mau menghancurkan Hamas sebagai pergerakan yang mempunyai senjata, mungkin itu saja. Tetapi dalam sepanjang sejarah peradaban perang yang saya baca, dari sejak Perang 1 sampai Perang Dunia II, belum pernah ada serangan menghancurkan yang sangat sistematis yang dilakukan oleh penjajah Israel pada hari ini. Ini secara militer. Pasukan militer penjajah Israel ini, mereka bisa dikatakan sudah bisa, dengan kekuatan mereka sudah bisa memperlihatkan kemenangan hanya bisa dikatakan dalam beberapa hari saja. Saya secara strategi militer dan apa yang mereka miliki dari persenjataan dan perlengkapan militer yang sangat modern di semua di dunia, dengan persenjataan yang sangat lengkap dan kekuatan yang sangat lengkap, itu 2 minggu saja, itu dengan wilayah yang sangat kecil ini, hanya dalam 2 minggu sebetulnya mereka bisa menyelesaikan perang ini. Itu adalah bagaimana melihat analisa militer dilihat dari perkembangan terbaru yang terjadi di jalur Gaza setelah gencatan senjata. Selanjutnya kepada teman kami Taufik yang ada di studio Al Jazeera. Wendy, itu adalah berita terbaru tentang analisa perang yang terjadi di jalur Gaza melalui peta yang diperlihatkan baru saja kita lihat. Baik, tentunya sejumlah informasi lainnya juga masih akan kami hadirkan mengenai bagaimana kondisi terkini di Gaza, Palestina. Sesaat lagi pemirsa tetaplah bersama kami. Masih bersama kami di Breaking News TV One, Pak Anan, jika kita boleh membahas sedikit bagaimana pendapat Anda dan kesimpulan mengenai adanya serangan yang kini sudah memasuki wilayah selatan Gaza. Ya, ini memang sesuai perencanaan sebelumnya bahwa Israel memang melihat harus menguasai atau harus mengendalikan jalur Gaza secara keseluruhan. Kalau sebelumnya mereka di wilayah utara sangat dominan, maka sekarang itu sudah memulai wilayah jalur Gaza bagian selatan, bahkan sudah masuk ke Rafah. Ya, Rafah itu sudah dibombardir dari sejak setelah gencatan senjata berakhir. Tujuan utamanya adalah wilayah selatan antara Rafah dengan Khan Yunis. Maka ini bisa dikatakan berarti sebentar lagi setelah serangan udara biasanya mereka akan memasukkan tank-tank dari wilayah timur, perbatasan timur, akan masuk ke wilayah selatan dari jalur Gaza. Baik, terima kasih Pak Anan. Tentunya kita berharap sebelum itu terjadi ada gerakan dunia yang bisa memutuskan bagaimana supaya hal tersebut tidak sampai terjadi dan tidak sampai terwujud. Terima kasih Pak Anan waktunya bersama kami. Dan pemirsa, ini sekaligus menutup perjumpaan kita di Breaking News TV One. Saya Windy Wellington ya pamit. Selamat malam, sampai jumpa.